Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak-bapak sesepuh, Bapak DKM, juga seluruh jamaah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, yang sama-sama semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita untuk bisa duduk dalam majlis zikir, majlis tausiah, majlis nasihat, yang mana dikatakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang duduk dalam satu majlis di mana dalam majlis itu diucapkan atau dibicarakan tentang kebesaran-kebesaran Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan sakinah. Diberikan sakinah. Apa itu sakinah? Yaitu ketenangan jiwa. Jadi kalau ada hari ini orang-orang atau manusia mencari ketenangan hati, ketenangan jiwa, ini lari ke tempat lain, ini salah. Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan kepada kita, kalau kita mau tenang, maka duduk dalam setiap majlis pengajian-pengajian. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan semua ini disaksikan oleh para malaikat. Kalau dikatakan oleh hadis ini, malaikat ini bersab-sab sampai ke asli Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malaikat ini sampai bersab-sab sampai asli Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada seluruh malaikat. Hai malaikat, coba kesini kumpul, saksikan oleh kalian fulan bin fulan duduk dalam majlis yang mana dalam majlis ini dibesarkan nama kata Allah. Kenapa Allah bicarakan kepada malaikat? Karena sebelum adanya manusia, salah satu makhluk Allah yang menolak adanya manusia adalah malaikat. Ya Allah, kenapa Engkau ciptakan malaikat, ciptakan manusia? Padahal manusia ini hanyalah membuat kerusakan saja. Aku ini kurang apa? Aku ini makhluk yang taat, gak pernah ingat. Kalau kata Engkau sujud. Ini kamu ciptakan manusia yang cuma kerjanya merusak doang, ribut doang. Akhirnya Allah SWT membuktikan sesungguhnya yang menciptakan ini lebih tahu daripada yang diciptakan. Maka dipamer sama Allah SWT. Dulu nih manusia yang kamu katanya menolak adanya manusia, ada manusia yang masih mau menyebut namaku. Karena manusia ini ada sifat tingkah, tapi nafsunya ini ditahan untuk bagaimana mengingat Allah, mengingat Tuhan. Nah ini perlu kita syukuri, karena tidak semua
manusia bisa menyadari hal ini, bahwa semua ini adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam juga kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa diri kita, membawa kita semua dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana untuk bisa mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan kepada kita untuk bagaimana yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkat daripada kerisauan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bagaimana semua umat manusia ini selamat dunia dan akhirat. Jadi kerisauan Nabi ini sebelum ada kita sudah dirisaukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau tahu bagaimana kondisi akhirat nanti, terutama di neraka banyak dihuni oleh para manusia. Sedangkan manusia ini adalah menjadi amanah beliau, amanahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk bagaimana setiap para nabi pun diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan agama, agar manusia ini selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka asbab daripada fikir dan kerisauan baginda Rasulullah SAW, baginda Rasulullah menyampaikan ini agama. Mereka kenalkan agama ini kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana pentingnya iman. Kemudian sampaikan lagi kepada sahabat-sahabat yang lain, sehingga agama sampai kepada kita, sampai kampung Cijuju. Maka agama ini sebenarnya bukan datang begitu saja, bukan ditiup oleh angin, bukan ditiup dibawa oleh air, bukan. Tapi ada orang yang mendakwakan, ada orang yang menyampaikan. Maka alhamdulillah kita bersyukur bahwa dalam diri kita ini ada agama, ada iman, ada perkara yang lebih penting daripada segalanya. Kalau hari ini kita kehabisan beras, bisa lah kita makan masuk. Nggak punya garam, ada tetangga sebelah tiba garam doang kita kasih. Tapi kalau hari ini kita tidak ada iman, masalah kita ini bukan masalah dunia saja, tapi di akhirat kita akan mengalami kesusahan yang selama-lamanya. Jadi kesusahan manusia ini di dunia ini hanya sementara saja. Kadang ada yang senang sebentar, tawa cepat sedikit, ngobrol sana ngobrol sini, baru sebentar ngobrol ketawa-ketawa, apa kabar? Kamu meninggal, sedih. Sebentar sedih, gak lama tawa lagi. Seperti itu Pak kondisi dunia. Sekarang ada, rasanya nggak punya. Seperti itu. Jadi dunia ini bisa berubah-ubah, dan berubahnya ini sesaat saja, sebentar saja. Sakit sebentar, sehat sebentar, ada masanya Pak. Ya sebentarnya dunia mungkin kita lama-lamanya paling 50-70 tahun ya. Kalau kita ngerasain sakit dan sebagainya itu aja. Sehat juga begitu ya, kita ngerasa paling sehat kita cuma 60-70 tahun aja. Tapi kalau orang manusia yang tidak punya iman, maka sengsaranya akan selama. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam diri kita ini masih ada iman, walaupun iman kita tidak seperti iman sahabat. Iman kita ini ya masih jauh. Ada iman yang diamalkan sebesar biji zarah, ada sebesar biji sawi, ada seperti iman kita ini sebesar
diamalkan iman kita seperti itu Pak, amal-amal. Tapi jangan khawatir, iman kita yang sekecil apapun di mata Allah SWT, jadi bagi siapa yang mati membawa iman walaupun sebesar biji zarah, maka Allah SWT akan berikan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. 10 kali lipat dunia Pak. Satu dunia aja kita udah beda kasih. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah SWT, maka perkara yang penting setelah iman ini adalah perkara sholat. Hari ini semua manusia mengalami yang namanya kesulitan, kesusahan, masalah. Baik itu orang yang beriman maupun yang tidak beriman pasti diberikan masalah. Nah, tinggal masalahnya ini sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah SWT berikan ujian kepada kita ya sebatas kemampuan kita, tidak akan lebih Pak. Allah ini tahu kemampuan kita menghadapi masalah. Jadi kita jangan putus asa ketika kita punya masalah ini. Kita harus yakin bahwasanya masalah ini pasti kita bisa selesaikan. Karena Allah tahu sejauh mana kemampuan kita mengatasi masalah. Jadi permasalahan orang hidup ini sebenarnya kuncinya ada dalam sholat. Kuncinya hanya dalam sholat. Kenapa hari ini manusia sering menghadapi masalah, mempunyai masalah rumit, sulit? Karena kurangnya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kurangnya hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tunjukkan, telah beritahukan kepada kita untuk bagaimana mendekatkan diri kita ini dengan Allah dengan cara sholat. Katakan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-sabr. Mohonlah kepada Allah dengan sabar dan sabar. Maka ini adalah keputusan yang terbaik ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi ujian, datanglah kepada Allah melalui sabar dan sabar. Ini salat nggak beres-beres masalah, sabar. Nggak ujuk-ujuk meratus masalah selesai, enggak. Diuji juga kita kesabaran kita. Maka kalau sholat doang nggak sabar, ya udah masalah lagi buat kita. Kita akan ambil jalan yang lain. Maka petunjuk dari Allah SWT, sholatlah kamu, kemudian bersabar atasnya. Nah, kita harus yakin. Demikianlah Bapak hadirin yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bisa manfaat buat diri saya. Karena memang hidup saya banyak masalah. Banyak masalah. Seperti masalah banyak. Pasti orang yang punya masalah. Dan dikatakan yang mana nasihat ini bermanfaat bagi orang yang beriman. Zakir, fa'inah tanfa'ul mu'min. Jadi demikianlah yang harus saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita tutup majelis ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.